Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Top 5 Filosofi Pendidikan Indonesia Aksi Nyata Proyek Perubahan disusun oleh saya Arufina Frida Karela, Angkatan 1 tahun 2024 PPG Trajabatan. Pertama, perintahnya adalah mahasiswa membuat sebuah proyek perubahan tentang pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21 dengan sekolah mitra mahasiswa. Proyek perubahan ini dapat dilakukan berdasarkan case base atau juga base project base. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu case base, yaitu suatu pendekatan atau metode pembelajaran yang menggunakan kasus nyata sebagai pusat pembelajaran. Dan project base adalah suatu pendekatan pembelajaran di mana peserta didik belajar memulai pengerjaan project untuk menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan konsep yang telah dipelajari dalam konteks nyata. Proyek apa yang dipilih? Nah, saya memilih proyek perubahan daur ulang botol plastik. Apa hubungannya? Bagaimana caranya? Berikut pemaparannya. Pada materi pembelajaran IPAS kelas 5 SD, terdapat materi pembelajaran pada bab 8, yaitu mengenai Bumiku Sayang, Bumiku Malang. Pada topik B, materi tersebut membahas mengenai lingkungan menjadi rusak. Nah, dalam hal ini, saya menarik kesimpulan bahwa ini cocok dan pantas sekali untuk dilakukan penerapan proyek perubahan. Lalu, deskripsi proyeknya seperti apa? Nah, pada topik B, membahas mengenai lingkungan menjadi rusak, guru mengaitkan dengan lingkungan di Bandar Lampung, karena kami bertempat tinggal di Bandar Lampung. Ya, yang akhir-akhir ini sedang viral. Apa itu? Sering mengalami banjir. Nah, salah satu penyebab dari banjir itu adalah akibat sampah plastik yang menumpuk di sungai-sungai. Solusinya bagaimana? Yang bisa diambil adalah mengurangi penggunaan plastik dan juga mendaur ulang plastik menjadi barang yang lebih berguna. Bagaimana cara guru mengimplementasikannya? Yang pertama, pada materi ini, peserta didik akan dapat langsung mengaplikasikan pembelajaran pada kehidupannya dengan membawa minum menggunakan botol minum isi ulang dari rumah, sehingga dapat mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai. Kemudian implementasi yang kedua bagaimana? Nah, ini yang menarik. Kemudian peserta didik diajak untuk mendaur ulang botol plastik sekali pakai yang mereka miliki menjadi tempat pensil, seperti pada gambar di samping ini. Bagaimana tutorial pembuatannya? Berikut ini akan saya jelaskan. Siapkan 2 botol plastik dengan bentuk dan ukuran yang sama. Kemudian potong bagian bawah dari salah satu botol dan potong bagian atas dari botol lainnya. Siapkan resleting yang panjangnya dapat melingkari sebuah botol dan lem tembak. Kemudian tempelkan resleting tersebut pada bagian botol yang sudah dipotong sebelumnya menggunakan lem tembak. Hasilnya, peserta didik dapat mengekspresikan sesuai dengan keinginannya sendiri. Misalkan dibentuk-bentuk atau dihias sesuai dengan kemampuan dan keinginannya masing-masing. Apakah proyek perubahan yang dipilih tersebut sudah memenuhi pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21? Tentunya sudah dong. Berikut penjabarannya. Jadi, proyek perubahan yang dipilih masuk ke case base atau project base nih. Nah, implementasi ini dapat dimasukkan ke dalam metode pembelajaran berbasis proyek atau project base. Atau bisa juga masuk ke pembelajaran berbasis kasus atau case base, sehingga pembelajaran ini sebenarnya sudah masuk ke dua-duanya. Nah, dalam hal ini peserta didik akan belajar secara langsung melalui proyek nyata yang berkaitan dengan lingkungan sekitar mereka, yaitu masalah banjir akibat sampah plastik. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya memahami teori tentang dampak sampah plastik terhadap lingkungan saja, tetapi juga terlibat langsung dalam solusi nyata untuk mengurangi dampak tersebut. Hal ini akan memberikan pengalaman belajar yang lebih mendalam dan bermakna bagi peserta didik, serta meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya menjaga lingkungan. Kesimpulannya, dengan mengimplementasikan proyek perubahan yang melibatkan peserta didik secara langsung, dalam menyelesaikan masalah lingkungan sekitar mereka, hal ini memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar secara aktif, kolaboratif, dan berorientasi pada pemecahan masalah. Proyek perubahan tersebut juga mendorong peserta didik untuk mengembangkan keterampilan abad ke-21,
seperti keterampilan berpikir kritis, kreatif, berkomunikasi, berkolaborasi, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Selain itu juga, dengan fokus pada isu lingkungan yang aktual, proyek ini juga membantu meningkatkan kesadaran peserta didik, serta tanggung jawab mereka terhadap lingkungan dan mendorong mereka untuk bertindak sebagai agen perubahan positif dalam masyarakat. Terima kasih, berikut pemaparan proyek perubahan yang saya pilih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!